balik perjodohan Sri Kandi. Di usianya yang masih 16 tahun, Sri Kandi harus merasakan perihnya jalan kehidupan yang membuatnya hampir saja mengalami gangguan kejiwaan kala itu. Di usianya yang masih sangat muda itu, Sri Kandi harus mau menerima lamaran dari seorang pria yang sama sekali tidak dicintainya. Hal itu dilakukannya demi bakti kepada kedua orang tuanya. Sri Kandi yang waktu itu sedang menjalin hubungan asmara dengan seorang pria yang sangat disayanginya pun harus merelakan hubungan kasihnya dengan seorang pemuda bernama Sandi Kandas. Dan demi membuat kedua orang tuanya terbebas dari hutang-hutang yang mereka miliki itu, Sri Kandi pun akhirnya menikah dengan Cokro. Cokro adalah anak dari Pasamin, orang terkaya yang ada di desa tempat Sri Kandi dan keluarganya tinggal. Pasamin adalah seorang yang terkenal dermawan karena selalu memberikan pinjaman modal kepada warga di desanya yang membutuhkan benih serta pupuk dan kebutuhan lainnya di ladang pertanian milik mereka. Tapi pinjaman tersebut sebenarnya membuat orang-orang yang berhutang kepada Pasamin kehilangan ladang dan sawah tempat mereka bercocok tanam. Karena Pasamin di sini selalu memberikan bunga besar kepada warga yang meminjam modal darinya. Dan ketika orang tersebut tidak mampu membayar, maka ladang ataupun sawah mereka akan disita dan menjadi hak milik dari Pasamin. Selain modal pertanian, Pasamin juga sering meminjami warga modal usaha untuk berdagang dengan syarat orang tersebut memiliki warung di tanah mereka sendiri, yang mana warung tersebut akan menjadi jaminan dari uang modal yang mereka pinjam itu. Salah satu warga yang memiliki banyak hutang kepada Pasamin adalah keluarga Pak Noto, orang tua dari Sri Kandi. Mereka sudah kehilangan 2 ladang pertanian yang cukup luas serta sebidang tanah yang telah didirikan warung dengan lokasi strategis yang berada di pinggir jalan utama daerah tersebut. Walau Pak Noto telah kehilangan 2 bidang tanah ladang pertaniannya dan juga warung yang sebelumnya dikelola oleh Sri Kandi, tapi Pak Noto masih memiliki hutang pokok yang akan kembali berbunga dalam waktu beberapa bulan lagi. Dan demi melunasi semua hutang-hutangnya, Pak Noto pun harus merelakan Sri Kandi untuk diperistri oleh Cokro, anak tertua dari Pak Samin. Awalnya Sri Kandi menolak permintaan dari Pak Noto untuk menikah dengan Cokro yang memang sudah lama menaruh hati padanya. Sri Kandi menolak Cokro karena dia sudah memiliki seorang pujaan hati yang bernama Sandi. Tapi karena keluarganya sedang menghadapi masalah serius, akhirnya Sri Kandi pun menuruti permintaan kedua orang tuanya untuk menikah dengan Cokro. Cokro yang diam-diam mengagumi Sri Kandi pun meminta kepada orang tuanya untuk memiliki kekuasaan tinggi di desanya untuk melamar Sri Kandi, dan atas kesepakatan bersama, Sri Kandi pun akhirnya menerima lamaran dari Cokro dan keluarganya. Seluruh hutang-hutang sampean itu akan saya anggap lunas jika keluarga sampean mau menerima lamaran keluarga kami hari ini, Pak Noto, ujar Pak Samin dengan tegas. Ya, kalau saya pribadi setuju-setuju saja Pak Samin. Yang penting Sri Kandinya juga setuju, balas Pak Noto dengan lemah lembut. Ya, kalau anak perempuan kamu itu menolak, ya maka kamu harus segera melunasi semua hutang-hutangmu itu, Pak Noto, ujar Samin dengan wajah serius. Baik, baik Pak Samin. Beri waktu keluarga kami untuk berpikir. Biar bagaimanapun kami harus membicarakan semua ini terlebih dahulu kepada Sri Kandi, balas Pak Noto dengan tenang. Aku mau jawabannya hari ini juga, Pak Noto. Jadi silakan, monggo dibicarakan saja di dalam. Saya akan tetap menunggu di sini, balas Pak Samin dengan jumawa. Setelah hampir 1 jam membicarakan apa yang sedang terjadi saat itu, akhirnya Sri Kandi pun menerima lamaran keluarga Pak Samin.
Walau dengan berlinangan air mata serta hati yang remuk redam, tapi Srikanti harus merelakan kebahagiaannya demi keluarganya. Bagus, itu keputusan yang sangat bijak, Pak Noto. Nah, setelah anak kita menikah, Pak Noto dan saya maka akan menjadi besan. Dan selain semua hutang Pak Noto saya anggap lunas, saya juga akan membantu modal untuk mengelola ladang Pak Noto. Ujar Pak Samin dengan hati yang berbunga-bunga. Lalu untuk hutang piutang saya bagaimana, Pak? Apakah ada perjanjian hitam di atas putihnya? Tanya Pak Noto dengan penuh keraguan. Oh, tenang saja Pak Noto. Saya ini orang yang dapat dipercaya. Tapi kalau memang Pak Noto mau, ya saya akan buatkan surat yang akan saya tanda tangani di atas matai, yang juga akan dilengkapi tanda tangan para saksi. Nah, sekarang saya pamit dulu. Saya akan memberitahukan kabar gembira ini kepada Cokro anak saya, ya supaya dia tidak marah lagi pada saya. Balas Pak Samin yang segera berpamitan untuk kembali pulang. Setelah kepergian rombongan keluarga Pak Samin, tangis Srikanti pun pecah. Sepertinya Srikanti sangat menyesali keputusannya tadi dan harus merelakan kandasnya hubungan asmaranya dengan Sandi. Tapi kedua orang tua Srikanti pun kembali menyerahkan keputusan kepada gadis cantik yang menjadi kembang desa itu. Apabila Srikanti ingin membatalkannya, kedua orang tuanya pun tidak akan mempermasalahkannya, walau kepastian pahit harus mereka hadapi. Jika Srikanti membatalkan apa yang telah disetujuinya tadi, maka keluarga mereka akan kehilangan sawah ladang dan juga rumah tempat mereka tinggal, karena pastinya Pak Samin akan segera menyita harta keluarga Pak Noto. 1 minggu setelah lamaran dari keluarga Pak Samin diterima, Pak Samin pun kembali mendatangi rumah Pak Noto untuk membicarakan hari dan tanggal pernikahan Srikanti dengan Cokro. Setelah beberapa jam melakukan rundingan serta menghitungnya weton dari kedua calon pengantin itu, lalu disepakatilah hari dan tanggal untuk akad nikah dan juga resepsi pernikahan tersebut. Mengetahui jika pujaan hatinya akan benar-benar melangsungkan pernikahan dengan orang lain, Sandi memilih pergi dari desanya agar tidak merasakan sakit hati yang teramat dalam. Sebelum pergi, Sandi pun menemui Srikanti untuk yang terakhir kalinya dan mengucapkan salam perpisahan. Tapi ada satu yang menjadi tanda tanya besar bagi Srikanti saat itu. Kekasih pujaan hatinya seperti mengucapkan sebuah sumpah yang secara tidak langsung ditujukan pada dirinya dan juga keluarganya. Akan ada hari di mana kedua orang tuamu lebih memilih hidup miskin, dan mereka akan menyesal dengan keputusan yang sudah mereka ambil, ujar Sandi sambil memunggungi Srikanti. Dan jika hari itu datang, aku berharap kau kembali padaku, Mas, balas Srikanti sambil menangis dengan air mata yang membasahi kedua pipinya. Sandi pun tidak lagi menghiraukan ucapan dari Srikanti. Hatinya benar-benar hancur dan seperti menyimpan dendam dengan orang-orang yang membuatnya harus terpisah dari kekasih pujaan hatinya itu. Ketika Sandi telah berlalu dari pandangan matanya, Srikanti pun mulai berjalan pulang menyusuri lereng bukit yang memang biasa dilaluinya ketika dia bersama orang tuanya pergi ke ladang milik keluarganya. Srikanti yang tidak lagi memperhatikan keadaan sekitar, tiba-tiba saja dikejutkan oleh suara seseorang yang memanggilnya perlahan. Suara itu seolah-olah berada dari tempat jauh dan mendayu-dayu di telinganya. Sontak seketika itu bulu kuduk Srikanti meremang dan dia pun mulai merasa ketakutan. Srikanti, jangan bersedih lagi, Cahayu. Suara perempuan yang terdengar agak serak dari kejauhan. Ketika kau sudah tidak sanggup lagi, sebutlah namaku, panggillah aku, dan aku pasti akan membawamu. Imbus suara tanpa rupa yang membuat Srikanti sangat ketakutan. Dengan tubuh gemetar ketakutan dan langkah yang tak tentu arah, Srikanti pun segera berlari dari tempatnya berada.
Apa yang dialami Srikanti sore menjelang malam itu terasa sangat mengerikan, dan baru saat itu dia mengalami kejadian janggal seperti itu. Sesampainya di rumah, tubuh Srikanti pun mengalami demam tinggi hingga dia pun meracau seperti orang yang sedang kerasukan makhluk gaib. Karena merasa khawatir atas kondisi anaknya, Pak Noto pun akhirnya meminta tolong kepada Mbah Jono untuk mengobati anak gadisnya. Dan setelah Mbah Jono melakukan serangkaian doa, akhirnya Srikanti pun dapat tertidur dan demamnya pun perlahan menurun. "Anakmu itu sedang diganggu Nyai Cenil, sosok makhluk gaib yang menguasai daerah Sendang Keramat," ujar Mbah Jono kepada Pak Noto dan keluarganya. "Konon katanya Nyai Cenil adalah pemilik ilmu hitam yang sudah mati ratusan tahun lalu, dan dia bangkit lagi dalam wujud gaib yang mendiami Sendang Keramat," Imbu Mbah Jono menjelaskan kembali. "Lalu apa yang harus kami lakukan, Mbah?" tanya Pak Noto yang merasa khawatir dengan keadaan putri sulungnya tersebut. "Jaga dia hingga hari pernikahannya tiba. Jangan biarkan dia pergi dari dalam kamarnya. Terus awasi dia dan jangan biarkan orang yang tidak kalian kenal masuk ke dalam kamarnya," jawab Mbah Jono tegas. Sebelum pergi, Mbah Jono pun meninggalkan sebuah benda yang terbungkus kain hitam dan meminta Pak Noto untuk meletakkannya di pintu masuk kamar Srikanti. Mbah Jono juga berpesan untuk menyalakan lilin selama Srikanti berada di dalam kamarnya, dan lilin tersebut tidak boleh sampai padam. "Sebelum lilin habis, nyalakan lilin baru dan letakkan di tempat lilin yang lama," ujar Mbah Jono yang langsung beranjak pergi dari rumah Pak Noto. 3 hari menjelang hari persiapan pernikahan Srikanti menjadi hari terberat yang harus dilalui keluarga Pak Noto. Kala itu, Srikanti yang sudah terlihat membaik pun meminta izin untuk keluar dari dalam kamarnya. Tapi Bu Harti menjelaskan tentang apa yang sedang dialami oleh Srikanti dan memintanya untuk tetap berada di dalam kamarnya selama beberapa hari ke depan. "Anggap saja kamu ini lagi dipingit ya, Dok. Kamu itu harus tetap berada di dalam kamar sampai nanti hari pernikahanmu tiba," ujar Bu Harti dengan tersenyum sambil mengusap-ngusap punggung anak gadisnya itu. "Maafkan Bapak dan Ibu ya, Dok. Karena kami yang memiliki hutang yang cukup banyak. Akhirnya kamu yang harus berkorban dan mengalahkan hal ini," imbu Bu Harti sambil berderai air mata. "Tidak apa-apa, Bu. Memang sudah tugas Kanti untuk berbakti kepada Bapak dan Ibu. Yang penting keluarga kita tetap bersama di rumah ini dan kita tidak kehilangan sawah dan ladang serta rumah ini, Bu," jawab Srikanti sambil memeluk erat Bu Harti. Pemandangan menyedihkan itu membuat Pak Noto pun larut dalam kesedihannya. Pak Noto mulai memaki nasib buruk yang selalu saja dialaminya dalam bertani, bahkan dalam hal berwirausaha lainnya. Gagal panen yang dialami Pak Noto selama 3 tahun berturut-turut membuat hutang-hutangnya semakin menumpuk dan harus merelakan beberapa ladangnya disita oleh Pak Samin. Padahal warga desa lainnya mendapatkan hasil panen yang cukup baik kala itu. Tapi entah mengapa di beberapa ladang dan sawah milik Pak Noto, tanaman padi dan tanaman tumpang sari lainnya habis diserang hama wereng dan juga hama tikus. "Maafkan Bapak, Kanti. Maafkan kelemahan Bapak sebagai seorang kepala rumah tangga. Maafkan Bapak tidak bisa membahagiakanmu, Duk," ujar Pak Noto dengan berlinang air mata. "Tidak apa-apa, Pak. Kanti ikhlas kok menjalani semua ini. Mungkin sudah takdirnya Kanti harus menikah dengan Cokro, anak dari Pak Samin," balas Kanti yang membuat hati Pak Noto semakin seperti tersayat sembilu. Setelah mengetahui ketegaran yang ada di hati Srikanti dalam menjalani bagian dari takdirnya, Pak Noto pun meninggalkan putri sulungnya tersebut di dalam kamarnya bersama istrinya.
Panoto kembali berpesan kepada Srikanti jika dia harus lebih waspada saat ini dan memintanya membawa lilin yang ada di wadah berisikan kembang 7 rupa itu ketika dia keluar untuk melakukan kebutuhan di luar kamarnya seperti ke kamar mandi. Malam itu menjadi malam mencekam yang harus dialami Srikanti. Suara yang sore tadi memanggilnya dari kejauhan pun kembali terdengar diiringi suara gamelan malam itu. Srikanti harus merasakan ketakutan yang teramat sangat ketika di depan pintu kamarnya tiba-tiba saja muncul seorang perempuan berwajah mengerikan. Perempuan berkebaya hitam dengan menggunakan kain jarik berwarna coklat tua itu terlihat menatap tajam ke arah Srikanti. Senyum yang terlihat sangat menakutkan pun mulai membuat tubuh Srikanti gemetar hingga ia pun mulai menangis. "Dok, kamu kenapa?" "Eling, Dok, Eling," ujar Bu Harti yang terbangun ketika mendengar suara Srikanti yang menangis. "Ada Simba berkebaya hitam berdiri depan pintu, Bu," balas Srikanti dengan tubuh gemetar. Bu Harti pun terkejut ketika ia melihat pintu kamar Srikanti yang sebelumnya tertutup rapat tiba-tiba saja terbuka dengan sendirinya. "Asih, Asih, bangun. Kamu ya yang buka pintu kamar?" tanya Bu Harti kepada anak keduanya. "Bukan, Bu. Tadi aku sudah kunci pintu kamar ini kok," balas Sriasih yang langsung terbangun karena merasa terkejut. Tanpa berpikir panjang, Bu Harti pun lalu menutup pintu kamar yang mereka tempati lalu menguncinya dari dalam. Tidak lupa, Bu Harti juga mengganti lilin yang hampir habis dengan lilin baru malam itu. Setelah memastikan semuanya aman, Bu Harti dan Sriasih meminta kepada Srikanti untuk kembali tidur dan mereka pun akan bergantian menjaganya. Di dalam mimpinya, Srikanti yang baru saja beberapa saat terlelap pun tiba-tiba didatangi sosok perempuan cantik dengan kebaya hitam dan jarik coklat tua seperti yang tadi dilihatnya berdiri di depan pintu kamar. Tapi kali ini wajah perempuan itu tidak membuat Srikanti takut karena perempuan yang mengaku bernama Sukma Ayu itu terlihat sangat cantik dan juga anggun. "Aku tahu apa yang sedang kau alami saat ini, Cahayu. Jika kau membutuhkan bantuanku, sebut namaku dan panggil aku ya," ujar sosok Nyai Sukmayu itu. "Aku minta kepada panjenengan untuk tidak mengganggu lagi, Nyai. Hatiku sedang hancur tidak karuan saat ini. Hidupku benar-benar hancur, Nyai," balas Srikanti sambil menundukkan wajahnya. "Aku hanya ingin membantumu, Cahayu. Aku tidak ingin mengganggumu," jawab Nyai Sukma Ayu sambil tersenyum. "Apakah Nyai yang tadi aku lihat berdiri di depan pintu kamarku dengan wujud menyeramkan?" tanya Srikanti kepada sosok Nyai Sukma Ayu. "Dia adalah makhluk jahat yang harus kau waspadai. Dia akan merenggut jiwamu dan menjadikanmu sebagai pengabdinya," balas Nyai Sukma Ayu menjelaskan. "Lalu, apa yang harus aku lakukan, Nyai?" tanya Srikanti yang malah penasaran dengan apa yang telah dialaminya. "Jaga lilin itu agar tetap menyala, Kanti, karena makhluk gaib itu tidak akan pernah berani mendekatimu selama lilin itu menyala," jawab Nyai Sukma Ayu dengan tegas. Sebelum Nyai Sukma Ayu pergi, Srikanti pun dipeluknya dan itu seolah memberikan ketenangan dalam diri Srikanti. Nyai Sukma Ayu pun kembali berpesan agar dia memanggilnya ketika Srikanti benar-benar membutuhkan bantuannya. Di keesokan harinya, wajah Srikanti terlihat berbeda dari sebelumnya. Kini, Srikanti tidak terlihat lagi bersedih dengan senyum sumringah yang terpancar dari wajahnya. Kedua orang tua Srikanti pun merasa sangat senang kala itu mereka menganggap jika Srikanti sudah benar-benar bisa menerima Cokro untuk menjadi suaminya dan juga sudah mulai melupakan Sandi yang pernah singgah di dalam hatinya. Seluruh keluarganya pun menjadi sangat senang melihat Srikanti yang kembali tersenyum dan kembali terlihat ceria. Tapi mereka tetap meminta agar Srikanti tidak keluar dulu dari dalam kamarnya sampai hari pernikahannya tiba. Di malam kedua, teror dari sosok perempuan berkebaya hitam yang kemarin malam menampakkan diri di depan pintu kamar Srikanti pun kembali terjadi.
Malam itu menjadi malam mencekam yang dialami oleh Bu Harti dan juga Sri Asih yang baru pertama kalinya mengalami kejadian janggal atau gangguan langsung dari sosok makhluk gaib. Kala itu, Sri Asih yang masih terjaga seorang diri di samping Sri Kanti yang sudah tertidur pulas pun mulai mendengar suara gamelan yang membuatnya bergidik ngeri dan mulai membuat Sri Asih ketakutan. Bersamaan dengan itu, terdengar suara ketukan kaca jendela kamar Sri Kanti diiringi suara serak yang terus memanggil nama kakak perempuannya itu. Sri Asih yang sudah ketakutan pun langsung membangunkan ibunya dan juga kakaknya. Tapi baik Bu Harti maupun Sri Kanti seolah seperti tidak mendengar suara Sri Asih yang kini mulai menangis. Suara ketukan dari jendela kamar yang semakin terdengar dengan keras pun mulai membangunkan Bu Harti. Bu Harti yang juga merasakan ketakutan seperti yang dirasakan oleh Sri Asih pun segera mengambil lilin baru untuk menggantikan lilin yang berada di wadah berisi bunga-bunga segar tersebut. Setelah Bu Harti mengganti lilin yang hampir habis itu, perlahan suara ketukan jendela dan suara-suara lainnya pun perlahan menghilang. "Nggak usah cerita ke Mbak Yumu ya sih," bisik Bu Harti kepada Sri Asih. "Iya Bu, tapi Asih masih takut," balas Sri Asih yang masih menangis karena merasa sangat ketakutan. "Sudah gak apa-apa, makhluk-makhluk itu sudah pergi. Tadi makhluk itu mengganggu kita karena lilin yang menjadi penjaga kamar ini hampir habis," ujar Bu Harti mencoba menjelaskan. Sri Kanti yang masih tertidur pulas ternyata kembali bertemu dengan Nyai Sukma Ayu. Sri Kanti pun masih mendapatkan tawaran yang sama seperti malam-malam sebelumnya. Tawaran itu makin membuat Sri Kanti yakin jika dirinya dalam keadaan aman dari gangguan makhluk gaib berwujud perempuan tua yang mengenakan kebaya hitam itu. Pada malam ketiga, teror dari sosok makhluk gaib yang diyakini Sri Kanti adalah sosok perempuan tua bernama Nyai Cenil pun menjadi teror paling mengerikan bagi seluruh penghuni rumah Panoto. Sosok Nyai Cenil seperti benar-benar ingin mengambil Sukma dari Sri Kanti yang memang menjadi gadis yang diinginkannya untuk menjadi pengabdinya. Kekuatan dahsyat dari Nyai Cenil pun membuat isi rumah Panoto berantakan malam itu. Berawal dari Sri Asih yang kerasukan sosok Nyai Cenil, teror pun berlanjut dengan barang-barang yang mulai berterbangan dengan sendirinya. Sri Kanti yang jatuh pingsan pun kembali didatangi sosok Nyai Sukmayu di alam bawah sadarnya. Nyai Sukmayu pun kembali menawarkan bantuan untuk mengusir sosok Nyai Cenil yang kala itu sedang mengamuk di dalam rumahnya. Karena tidak berhasil mendapatkan apa yang diinginkannya. Tapi bersamaan dengan itu, sosok Sandi yang merupakan orang yang paling disayangi Sri Kanti pun tiba-tiba muncul dan menatap Sri Kanti sambil terus menggelengkan kepalanya seolah seperti memberi isyarat kepada Sri Kanti untuk tidak menerima tawaran dari Nyai Sukmayu. "Aku hanya ingin membantumu, Cahayu. Aku tidak ingin menyakitimu ataupun meminta sesuatu kepadamu. Sekarang, cepatlah kau bangun dan teteskan darahmu di atas lilin yang menyala di dalam kamarmu itu," ujar sosok Nyai Sukmayu. Tapi pandangan Sri Kanti yang terus tertuju kepada sosok kekasihnya itu seolah membuatnya tidak memperdulikan apa yang dikatakan oleh Nyai Sukmayu. Apalagi sosok Sandi terus menggelengkan kepalanya yang membuat Sri Kanti sama sekali tidak mempercayai apa yang dikatakan oleh Nyai Sukmayu saat itu. "Jangan biarkan makhluk jahat itu menghancurkan rumahmu, Kanti. Jangan biarkan sosok menyeramkan itu mengambil sukmamu," ujar Nyai Sukma Ayu yang tiba-tiba saja telah berdiri tepat di hadapan Sri Kanti. Tubuh Nyai Sukma Ayu yang menutupi pandangan Sri Kanti ke arah Sandi pun membuat Sri Kanti terkejut. Setelah menyadari apa yang dikatakan kembali oleh Nyai Sukma Ayu, Sri Kanti pun menganggukkan kepalanya dan meminta kepada Nyai Sukma Ayu agar membuatnya kembali tersadar dari pingsannya. Dan hanya dalam waktu sekejap saja, Sri Kanti pun terbangun dari tidurnya dan mulai mencari benda tajam untuk dapat melukai bagian tangannya. "Duh, kamu kenapa?" tanya Bu Harti sambil menangis ketakutan. "Aku akan meminta tolong kepada Nyai Sukma Ayu, Bu.
Tolong carikan aku pisau, Bu, karena aku harus meneteskan sedikit darahku di atas nyala api lilin itu, jawab Sri Kanti dengan yakin. Duh, jangan. Bajono meminta kita untuk tetap menjaga lilin itu agar tetap menyala sampai esok pagi, balas Bu Harti yang mencoba melindungi lilin yang baru saja digantinya itu. Tapi Bu, makhluk jahat itu harus kita usir agar tidak menghancurkan rumah kita dan membawa Kanti pergi, Bu, ujar Sri Kanti lagi. Mbah Jono sedang mengurus permasalahan ini, Nduk. Biarkan saja makhluk itu mengamuk di luar sana. Karena makhluk itu tidak akan dapat masuk ke dalam kamar ini dan juga kamar bapakmu, balas Bu Harti dengan yakin, karena Sri Kanti yang masih menuruti apa yang dikatakan ibunya. Maka malam itu Sri Kanti, Bu Harti, dan juga Sri Asih serta Panoto yang berada di kamar sebelah bersama Hari anak bungsunya harus mendengarkan benda-benda yang berhamburan, suara pecahan kaca jendela, dan juga benda-benda lainnya membuat keluarga Panoto benar-benar ketakutan malam itu. Kursi dan benda-benda yang berada di ruang tamu pun seolah bergerak sendiri dan menimbulkan suara bising yang sangat mengganggu. Tapi setelah ayam jantan terdengar berkokok pagi itu, suara gaduh di dalam rumah Panoto pun perlahan menghilang. Dan ketika samar-samar suara azan subuh berkumandang, barulah Pak Noto berani untuk keluar dari dalam kamarnya bersama Hari dan langsung memeriksa keadaan di setiap ruangan yang ada di rumahnya tersebut. Betapa terkejutnya Pak Noto pagi itu ketika ia mendapati semua benda yang ada di dalam rumahnya masih berada di tempatnya masing-masing. Suara pecahan kaca jendela dan juga piring-piring yang berhamburan ke dinding rumahnya seperti hanya suara yang menakut-nakuti mereka malam itu. Keadaan rumah tampak normal, seolah seperti tidak terjadi sesuatu. Rasa heran dan juga bingung pun dirasakan oleh Bu Harti, Sri Kanti, dan juga Sri Asih yang segera keluar dari dalam kamar secara bersamaan. Mereka yang mengira jika kondisi rumahnya dalam keadaan hancur pun dibuat terkejut sekaligus bersyukur karena kondisi rumah mereka dalam keadaan baik-baik saja. Setelah matahari menerangi pagi, Mbah Jono pun mendatangi rumah Panoto untuk memberitahu jika sosok makhluk gaib bernama Nyai Cenil yang mengincar Sri Kanti telah pergi dari rumahnya. Mbah Jono pun mengambil kembali benda yang terbungkus kain hitam yang kemarin dititipkan kepada Panoto untuk menghalau makhluk gaib berwujud perempuan tua tersebut. Hari pernikahan antara Sri Kanti dan Cokro pun tiba. Pesta dilakukan di rumah Pak Noto dengan seluruh biaya yang ditanggung oleh Pak Samin. Selain sudah menganggap lunas seluruh hutang-hutang Pak Noto, Pak Samin pun tidak ragu untuk menggelar pesta di rumah besannya tersebut. Pada minggu berikutnya, Pak Samin yang merupakan orang terkaya di desanya itu kembali menggelar pesta yang lebih besar lagi. Hiburan wayang kulit serta orkes dangdut pun digelar di kediaman Pak Samin. Pak Samin yang merasa sangat bahagia karena putra kesayangannya yang bernama Cokro akhirnya dapat menikah dengan gadis pujaan hatinya. Selain Cokro merupakan pria yang pemalu, Cokro juga memiliki kelainan yang membuatnya terlambat menikah. Ya, Cokro memiliki penyakit epilepsi yang membuat lamarannya selalu ditolak oleh setiap gadis yang disukainya. Dan karena hal itu, Pak Samin pun pernah menyita dengan paksa ladang dan rumah keluarga Pak Haryadi yang memiliki hutang banyak kepada Pak Samin karena putrinya menolak untuk menikah dengan Cokro yang dianggap pria culun bertubuh pendek dan memiliki penyakit aneh. Dan pada akhirnya, Pak Samin kini mendapatkan seorang menantu yang merupakan kembang desa walaupun dengan cara yang kurang terpuji. Tapi hal yang tidak pernah diduga oleh Pak Samin pun terjadi ketika Sri Kanti yang memang tinggal di rumah keluarga Pak Samin mengetahui sebuah rahasia besar yang selama puluhan tahun hanya diketahui oleh Pak Samin dan keluarganya serta seorang dukun sakti dan seorang muridnya. Hari itu adalah hari di mana Pak Samin harus memberikan sesaji berupa nasi tumpeng serta ayam ingkung dan juga ubur ampe lainnya kepada makhluk gaib yang selama ini membantu usaha Pak Samin.
di sebuah kamar khusus yang ada di dalam rumahnya. Pak Samin dan Mbah Rogo yang dibantu oleh muridnya yang bernama Jati melakukan ritual tersebut. Setelah selesai melakukan ritual, Mbah Rogo pun melakukan percakapan bersama Pak Samin dan istrinya. Waktu itu, Mbah Rogo yang merasa mendapatkan bisikan gaib pun menanyakan hal yang membuat Sri Kanti terkejut. Sri Kanti yang tidak sengaja lewat di depan kamar yang sedang digunakan ritual oleh mertuanya itu mendengar rahasia besar tentang kebusukan yang sudah dilakukan Pak Samin selama ini. Setelah kau mendapatkan apa yang kau mau dari Noto, apalagi yang kau inginkan, Samin? Tanya Mbah Rogo kepada Pak Samin dan istrinya. Saya mengincar ladang milik Pak Eko yang sepertinya selalu mendapatkan hasil panen melimpah setiap tahunnya, Mbah, jawab Pak Samin dengan yakin. Dengan cara apa kau ingin mengambil alih ladang milik orang itu? Tanya Mbah Rogo yang membuat Pak Samin berpikir sejenak. Kalau kau mau cara yang lebih cepat, kau harus memberikan sesaji berupa 2 ekor kambing jantan berwarna hitam, men. Imbu Mbah Rogo memastikan. Baik, Mbah, cara cepat saja. Karena kalau harus menunggu bangkrut ya seperti besan saya begitu, sepertinya terlalu lama, Mbah, balas Pak Samin dengan mimik wajah serius. Kau ini memang pandai, Samin. Kau sengaja membuat Noto bangkrut demi mendapatkan putrinya untuk kau jodohkan dengan anakmu itu, kan? Ujar Mbah Rogo yang sontak membuat Sri Kanti terperanjat hingga menjatuhkan tutup gelas yang sedang dipegangnya di atas nampan bersama beberapa gelas lainnya. Suasana pun tiba-tiba hening hingga akhirnya istri Pak Samin yang bernama Bu Endar keluar dari dalam kamar ritual tersebut. Kenapa, Nduk? Tanya Bu Endar yang membuat Sri Kanti semakin gugup. Maaf, Bu, teh panasnya tumpah di tangan saya hingga tutup gelas ini jatuh, jawab Sri Kanti yang langsung berjalan ke arah meja tamu dan meletakkan beberapa gelas berisikan teh panas dan makanan kecil lainnya. Tanpa berkata-kata lagi, Bu Endar pun segera kembali ke dalam kamar yang digunakan untuk ritual. Sepertinya Sri Kanti mendengar apa yang kita bicarakan tadi, Pak, ujar Bu Endar kepada Pak Samin. Loh, ya enggak apa-apa, Bu. Kan Sri Kanti itu sudah menjadi keluarga kita. Dia itu bukan orang lain lagi. Nanti secara perlahan Sri Kanti pasti mengerti dengan apa yang kita lakukan ini, balas Pak Noto dengan yakinnya. Betul toh, Mbah? Imbu Pak Samin yang bertanya kepada Mbah Rogo. Betul sekali. Toh, semua harta yang kalian miliki akan menjadi miliknya suatu saat nanti. Balas Mbah Rogo sambil tertawa. Tapi semuanya di luar dugaan Pak Samin, Bu Endar dan juga Mbah Rogo. Sri Kanti yang sudah mengetahui cara busuk yang dilakukan Pak Samin terhadap orang tuanya pun mulai mencari tahu lebih dalam dan mencoba untuk bertanya kepada suaminya. Agar Pak Samin dan Bu Endar tidak merasa curiga padanya, Sri Kanti pun mencoba bersikap biasa saja dengan rahasia yang telah diketahuinya. Hingga suatu malam, Sri Kanti yang mulai menyimpan dendam kepada suaminya yang telah menghancurkan hidupnya dengan memupuskan harapannya untuk dapat hidup bersama orang yang dicintainya pun mulai menanyakan kebenaran tentang ritual yang dilakukan oleh Pak Samin kepada suaminya. Karena terus didesak oleh Sri Kanti, hingga Sri Kanti pun mengancam untuk pergi jika suaminya tidak mau menceritakan apa yang sebenarnya telah dilakukan oleh mertuanya itu. Akhirnya Cokro pun mau menceritakan semua yang telah dilakukan Pak Samin secara detail. Bapak sudah lama melakukan hal itu, Dek. Bapak itu membayar Mbah Rogo dengan harga cukup tinggi untuk membuat orang-orang yang meminjam modal padanya itu gagal panen atau gagal dalam usahanya, ujar Cokro menjelaskan tentang apa yang dilakukan oleh Pak Samin. Apakah dia juga melakukan hal sama terhadap orang tuaku, Mas? Tanya Sri Kanti yang semakin penasaran. Semua, Dek. Bapak melakukan itu terhadap semua orang yang meminjam modal padanya. Jadi setelah memberikan pinjaman modal kepada warga desa yang membutuhkan,
Lalu pasti Bapak meminta Mbah Rogo untuk mengirimkan hama wereng atau hama tikus ke ladang milik orang tersebut. Hingga akhirnya orang yang meminjam modal kepada Bapak itu gagal panen dan akhirnya tidak dapat mengembalikan modal yang mereka pinjam beserta bunganya. Jawab Cokro kembali menjelaskan. Tapi kan semua hutang bapakmu itu telah dianggap lunas, Dek. Dan juga sebagian ladang yang disita oleh bapak kan sudah dikembalikan juga. Ibu Cokro yang berusaha membuat istrinya itu tidak terus marah. Iya, Mas. Tidak apa kalau menurutmu itu bukan lagi sebuah masalah, balas Sri Kanti yang langsung membaringkan tubuhnya di atas ranjang kamarnya. Jangan ganggu aku dulu, Mas. Pikiranku masih tidak enak. Aku mau tidur. Ibu Sri Kanti yang membuat Cokro menghela nafas panjang. Sambil menangis di balik selimut yang menutupi wajahnya, Sri Kanti merasa sangat kesal dengan apa yang telah dilakukan mertuanya itu kepada orang tuanya dan juga kepada warga desa lain yang terjerat hutang berbunga kepada Pasamin. Dalam hatinya, Sri Kanti pun mengutuk seluruh perbuatan Pasamin yang dengan sengaja menghancurkan kehidupan seseorang dengan kedok pinjaman modal yang berbunga tinggi itu. Di antara sakit hatinya itu, Sri Kanti pun mengucapkan sebuah kalimat yang ditujukan kepada sosok makhluk gaib yang sudah beberapa kali ditemuinya di dalam mimpi. Sosok tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah sosok Nyai Sukmayu yang memang telah beberapa kali menawarkan bantuan kepadanya. Nyai, Nyai Sukmayu, datanglah Nyai, datang. Aku butuh bantuanmu. Datanglah Nyai, bisik Sri Kanti dalam hatinya. Tapi hingga Sri Kanti tertidur, Nyai Sukma Ayu yang diharapkan datang dan membantunya pun tidak juga menunjukkan kehadirannya. Entah sudah berapa lama ia terlelap, tiba-tiba saja sosok Nyai Sukma Ayu yang tadi dipanggilnya pun mendatangi Sri Kanti melalui mimpinya. Di dalam mimpi itu, Nyai Sukma Ayu meminta tetesan darah Sri Kanti di sebuah wadah berisikan lilin yang menyala serta bunga melati dan bunga kantil. Selain meminta sesuatu yang terdengar sepele itu, Nyai Sukma Ayu pun menjelaskan tata cara yang harus dilakukan Sri Kanti untuk dapat menerima kesaktiannya secara instan. Apakah dengan kekuatan yang Nyai miliki, aku dapat membalaskan rasa sakit hatiku kepada orang-orang yang telah menghancurkan hidupku? Tanya Sri Kanti dengan wajah tertunduk. Pasti kau dapat berbuat sesuka hatimu dengan kesaktian yang akan aku berikan padamu, Cahayu, balas Nyai Sukmayu dengan tegas. Kalau begitu, aku siap untuk melakukan apapun yang Nyai minta. Yang terpenting, aku dapat membalaskan rasa sakit hatiku ini, Nyai, seru Sri Kanti dengan pandangan menatap Nyai Sukmayu yang sedang tersenyum. Setelah Sri Kanti terbangun dari tidurnya, dia pun meminta izin kepada suaminya untuk kembali ke rumah orang tuanya dengan alasan untuk mengambil beberapa pakaian yang belum sempat dibawanya. Cokro yang tidak merasa curiga pun mengizinkan Sri Kanti untuk pergi dengan syarat siang nanti dia harus kembali. Sesampainya Sri Kanti di rumah orang tuanya, Sri Kanti pun langsung menyiapkan apa yang sudah diminta oleh Nyai Sukma Ayu. Di dalam kamarnya itulah Sri Kanti yang sebelumnya sudah memetik bunga melati dan juga bunga kantil yang ada di sekitaran desa mulai melakukan ritual yang diminta oleh Nyai Sukma Ayu. Ketika wadah berisikan lilin yang telah menyala dan juga dikelilingi oleh taburan bunga melati, Sri Kanti pun lalu menyayat ibu jarinya dan meneteskannya ke atas lilin yang menyala hingga api pada lilin tersebut mati. Setelah itu Sri Kanti pun mulai memakan satu buah bunga kantil yang terkena tetesan darahnya hingga akhirnya pandangan mata Sri Kanti terasa berkunang-kunang dan pandangannya mulai gelap. Beberapa saat kemudian, Sri Kanti pun hampir menjerit ketakutan ketika ia melihat sosok perempuan tua yang sangat menyeramkan dengan kebaya hitam serta jari coklat tua. Jangan takut, Kanti.
Inilah aku, Nyai Sukma Ayu, yang telah mengikat perjanjian denganmu, ujar sosok Nyai Sukma Ayu yang kini terlihat seperti sosok perempuan tua yang menampakkan diri di depan pintu kamar Sri Kanti beberapa bulan yang lalu. Tapi bukankah menurut Nyai Sukma, kamu itu adalah makhluk jahat yang akan mengambil jiwaku? Balas Sri Kanti yang sungguh terkejut dengan kehadiran sosok perempuan tua yang disebut sebagai Nyai Cenil oleh Mbak Jono. Bukankah kau ini Nyai Cenil? Tegas Sri Kanti yang mulai terlihat sangat ketakutan kala itu. Akulah Sukma Ayu, dan Nyai Cenil itu hanyalah sebutan orang-orang yang membenciku, balas sosok Nyai Sukma Ayu. Tapi kenapa Nyai Sukma Ayu mengatakan jika kamu adalah sosok makhluk jahat yang akan mengambil jiwaku? Ujar Sri Kanti yang kini merasa kesal karena merasa dibohongi oleh sosok Nyai Kantil. Lihatlah ini Kanti, lihat, ujar suara Nyai Cenil yang kini terdengar serak dan berat itu. Sosok yang semula adalah sosok perempuan tua menyeramkan pun kini dengan seketika berubah menjadi sosok perempuan muda nan ayu dengan dua lesung pipi yang membuatnya sangat cantik. Nyai Ayu, seru Sri Kanti yang merasa sangat terkejut lagi. Kenapa Nyai mempermainkanku? Tanya Sri Kanti yang masih merasa kesal dengan sosok makhluk gaib berparas cantik yang kini ada di hadapannya. Aku memang sengaja mempermainkanmu dengan cara menampakkan wujud burukku di hadapanmu, Kanti. Lalu aku mendatangimu lewat mimpi dengan wujudku yang lain, yang sangat menawan ini. Aku juga menakut-nakutimu dan seluruh keluargamu supaya kau percaya padaku. Dan akhirnya kau telah menjadi milikku sekarang, Kanti, karena kau telah menyerahkan jiwamu padaku untuk menuntaskan dendammu, ujar Nyai Sukma Ayu atau Nyai Cenil menjelaskan. Tugas dari jin sepertiku memang untuk menyesatkan manusia. Tapi yang pasti, aku akan membantumu menuntaskan dendammu kepada orang yang kau benci, imbu Nyai Kanti. Menyesal pun tak ada arti. Sri Kanti yang kini telah mengikat janji dengan Nyai Sukma Ayu pun memilih untuk tetap menuntaskan dendamnya dengan membunuh Cokro sebagai awal permulaan pembalasan dendamnya. Nyai Sukma Ayu yang kini sudah berada di dalam tubuh Sri Kanti pun memberikan beberapa rapalan mantra yang harus dibacanya untuk mengeluarkan sebuah ilmu yang sudah ada di dalam dirinya. Ilmu yang akan kau gunakan bersumber pada kekuatanku, Kanti. Setelah kau selesai melakukan pertarungan dengan seseorang, kau harus memakan bunga kantil untuk memulihkan tenagaku dan memberiku sumber kekuatan yang baru. Kau harus menghafal mantra aji yang akan aku berikan kepadamu, karena yang akan bertarung bukanlah aku secara langsung, tapi kaulah yang akan menikmati pertarungan itu dan juga akan mendapatkan kepuasan dengan terlampiaskannya semua dendammu itu, ujar Nyai Sukma Ayu yang sudah merekat di dalam tubuh Sri Kanti. Setelah beberapa hari mampu menghafal semua mantra aji yang diberikan oleh Nyai Sukma Ayu, Sri Kanti pun mulai merencanakan untuk menghabisi nyawa suaminya yang telah menjadi sebab musabab dari kandasnya kisah kasihnya dengan pria pujaan hatinya. Setelah semua persiapan matang, Sri Kanti pun mulai menyerang suaminya yang sedang tertidur lelap. Karena tidak ingin ada yang mencurigai kematian suaminya, Sri Kanti pun menyerang langsung organ dalam Cokro dengan ajian Sukma Geni. Tapi tanpa sepengetahuannya, ternyata Cokro memiliki jimat pelindung yang dipasangkan di dalam tubuhnya, dan ada juga jimat yang selalu dibawa-bawanya. Jimat penangkal ilmu hitam yang ada di dalam tubuh serta yang ada di saku celana Cokro itu secara otomatis merespon serangan yang telah dilancarkan oleh Sri Kanti. Dan tanpa sepengetahuan Cokro, dua sosok jin berwujud monyet besar dan juga manusia berkepala anjing pun langsung keluar dari dalam tubuh Cokro dan langsung menyerang Sri Kanti.
tidak ingin orang yang telah mengikat perjanjian dengannya mati sia-sia, Nyai Sukma Ayu pun langsung keluar dari dalam tubuh Sri Kanti dan langsung berubah menjadi dua sosok perempuan tapi sangat jauh berbeda. Sosok asli Nyai Sukma dan sosok Nyai Cenil pun kini saling berhadapan dengan jin berwujud monyet besar bernama Sugriwa dan sosok jin bertubuh manusia berkepala anjing yang bernama Sagawon. Pertempuran gaib pun mulai terjadi. Keempat makhluk gaib berkekuatan tinggi itu pun saling bertukar serangan dan mulai mencari kelemahannya masing-masing. Tapi sepertinya Nyai Sukma Ayu tahu lebih dulu kelemahan dari sosok Sugriwa dan sosok Sagawon. Tanpa pikir panjang, Nyai Sukma Ayu pun kembali ke dalam tubuh Sri Kanti dan meminta Sri Kanti kembali merapal ajian Sukma Geni. Sugriwa yang tahu akan apa yang dilakukan oleh Nyai Sukma Ayu pun bermaksud untuk kembali ke dalam tubuh Cokro, tapi sayangnya sosok perempuan tua yang kini kedua matanya terlihat merah menyala itu menghentikan langkahnya dengan selendang ayu yang menjerat tubuhnya. Lesatan dari ajian Sukma Geni pun dengan mudah menerjang tubuh lemah Cokro yang sedang tertidur pula saat itu. Dan dengan seketika Cokro memuntahkan darah akibat serangan yang langsung ditujukan di bagian dalam organ tubuhnya. Nyai Sukma Ayu pun kembali keluar dari dalam tubuh Sri Kanti dan mulai menyerang sosok Sagawon dengan membabi buta. Dan tidak butuh waktu lama, Sugriwa dan Sagawon pun musnah menjadi kepulan asap di tangan Nyai Sukma Ayu. Setelah dapat menghabisi orang yang dianggapnya menjadi penyebab hancurnya kehidupan pribadinya, Sri Kanti pun langsung membersihkan darah yang keluar dari dalam mulut suaminya. Dan setelah memastikan kondisi kamarnya dalam keadaan bersih dan tidak mencurigakan, Sri Kanti di sini mulai menangis sambil berteriak-teriak memanggil ibu mertuanya. Kematian Cokro yang sangat tiba-tiba itu membuat Pak Samin mencurigai orang-orang yang membencinya serta orang-orang yang selama ini menjadi pesaingnya. Melalui Mbah Rogo yang merupakan seorang dukun sakti, Pak Samin pun berjanji akan membalas perbuatan orang yang telah mengirimkan santet kepada anak lelakinya hingga anaknya tersebut tewas seketika malam itu. Setelah beberapa minggu melakukan penelusuran, akhirnya Mbah Rogo pun dapat mengetahui siapakah dalang sesungguhnya di balik kematian Cokro. Selesai, wow, luar biasa. Kisah dari Mas Untung Prasetyo ya, selalu menarik untuk disimak dan luar biasa kisah kali ini. Sri Kanti dan sepertinya akan ada lanjutannya ya, dan di mana perjodohan antara Sri Kanti dengan anak juragan ya, yang mana Pak Samin ini ternyata melakukan trik-trik culas ya di balik pinjaman-pinjaman yang dia berikan. Jadi ini parah ya, ini keren banget sistemnya. Jadi dia pinjamkan uang buat para petani yang mengelola ladangnya, sudah bunganya tinggi, lalu lahan atau ladang mereka atau sawah mereka itu diserang lagi menggunakan ilmu hitam dan juga yang merupakan hama ya, hama seperti hama wereng dan lain-lain. Itu parah banget dengan tujuan untuk mengambil sawah atau ladang yang sudah dijadikan jaminan. Jadi makin lama makin kaya dia, luar biasa. Dan dendamnya Sri Kanti akhirnya terbalaskan ya, walaupun di sini dia sudah bersekutu dengan sosok jin. Dengan bantuan jin itu dia bisa membunuh suaminya yang merupakan anak dari Pak Samin. Luar biasa dan nggak sabar pasti teman-teman yang nunggu kelanjutan kisah dari Sri Kanti ini. Sekali lagi Mas Untung ditunggu lagi karya-karya selanjutnya dan pasti banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil dalam kisah ini. Yang pertama sih mungkin paling saya tekankan adalah ketika masalah hutang piutang. Kalau memang harus jaminannya tanah gitu, ngapain ke orang ya, ke bank aja mendingan, karena jaminannya sudah lahan, apalagi di situ ada butir-butir perjanjian yang memberatkan. Jadi hikmah yang paling bisa kita ambil sih dari situ. Dan jadi memang kebanyakan orang berpikiran saya mau buka usaha maka saya harus punya uang, saya harus punya modal. Disitulah udah poin kesalahan pertama. Jadi kalau yang saya tahu dan saya sudah menjalaninya adalah berusahalah, bukalah usaha dengan apa yang kita miliki. Jadi kita mulai dari situ dulu. Modalnya kecil nggak masalah, modalnya besar lebih bagus. Jadi mungkin poin hikmah yang bisa kita ambil dalam kisah barusan sih itu ya, lebih ke situ. Dan
overall kisahnya keren banget. Sekali lagi Mas Untung, ditunggu kelanjutannya. Dan di sini kami ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia mendukung channel kami, yang sudah selalu hadir di setiap harinya. Karena kehadiran teman-teman lah kami selalu semangat berkarya di setiap harinya. Dan buat teman-teman yang mungkin punya komentar lain, punya pendapat lain tentang kisah barusan, silakan bisa dituliskan di kolom komentar ataupun sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Buat yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya, atau boleh juga dong di-share ke teman-temannya yang lain agar juga ikut terhibur. Buat yang belum subscribe atau yang baru gabung, silakan diklik tombol merah subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk channel Lilo Bercerita ini kami upload di setiap jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri ya, yang berdasarkan kisah nyata, diangkat dari pengalaman pribadi, apabila memang mungkin berkenan dibawakan di channel kami, silakan. Bisa dikirimkan kisahnya ke nomor telepon kami yang ada di bawah sini. Dan bebas ya, dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk voice note, rekaman suara boleh. Senyamannya teman-teman aja. Dan buat yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Dan di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohon maaf apabila mungkin ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya karena saya hanyalah manusia biasa, tempatnya salah dan dosa. Dan sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.